length unit kita pakainya sentimeter. Nanti kalian bisa langsung tanya ya kalau misalnya ada yang kurang paham gitu ya. Precisionnya kita ambil yang paling presisi 0,001 ya. Di file YouTube yang saya berikan juga sudah seperti ini ya. Kemudian ada default parameter. Saya rasa di sini saya nggak otak-atik ya, ini bawaannya kalau nggak salah dari sana. Kemudian float parameter ini juga sama. Saya rasa saya nggak otak-atik ini deh. Kalau ini tuh untuk kancing kalau nggak salah, tapi itu belakangan. Jadi ini seperti ini aja dulu. Lalu kita ke auto save ya. Di sini yang di checklist itu use auto save, kemudian diklik ya save each step ya. Jadi nanti setiap langkahnya dia langsung nge-save. Karena gini, kadang-kadang di laptop saya juga dia tiba-tiba tuh suka berhenti, suka ngehang dan harus di close gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pilih use auto save, nanti dia nggak akan udah hilang kerja kamu. Kadang-kadang kan kita suka lupa nge-save ya. Nah, makanya di sini jangan lupa setiap berapa lama gitu ya kita Ctrl S gitu ya supaya save. Karena kadang-kadang dia bisa ngehang terus harus ditutup. Ya, kemudian di sini juga di checklist backup with same DGS file ya. Lalu ke switch setup ya. Di sini nanti ini saya tunjukkan terakhir. Saya yang dicek itu cuma fill pattern sama turn wheel zoom in zoom out ya. Di atas ini opsional. Nanti mungkin kita butuh, tapi untuk sekarang ini saya rasa enggak ya, karena saya sendiri juga enggak pakai. Saya cuma yang dicek itu cuma yang 2 di bawah ini aja ya. Lalu ada grain line setup ya. Di sini kita pakai yang ini ya, yang vertikal, kemudian tanda panahnya ini ujungnya 2 atas sama bawah ya. Kita pakai di sini. Di sini nanti opsional tuh. Kamu bisa beri size, bisa namanya ya. Di sini nanti mungkin nantilah ini udah kalau kalian sudah paham membuat pola, tool-tool yang paling kiri ini kalian sudah menguasai, nanti ke sini tuh kalau udah pecah pola ya, baru kalian nanti main-main di sini nih. Ya, jadi nanti ini belakangan ini. Oke, saya rasa cuma ini dulu. Nah, tadi yang di dev toolbar itu ini loh, maksudnya saya ketika klik kanan, nah kalian lihat di sini ada 9 tool yang sering saya pakai ya. Jadi tool ini bisa kita pilih mana aja yang mau dimasukin ke sini. Dan ini jumlahnya pun nggak harus 9, bisa 6, bisa 12, bisa berapa aja yang kamu mau. Gitu ya. Toolnya ini kalian pilih yang sering kalian pakai. Karena gini, kalau kita harus dikit-dikit lari ke sini kan suka gitu ya. Tapi kalau kita tinggal klik kanan, langsung pilih yang mana. Klik kanan, pilih ini. Nah, itu lebih cepat gitu kerjanya. Nah, itu ada di sini tadi ya, option, system setup, kemudian UI setup, lalu dev toolbar. Nah, jadi di sini, ini semua toolnya ada di sini. Ya. Kemudian saya pilih 9, saya masukkan ke sini. Misalnya nih ya, yang paling terakhir saya hapus nih misalnya. Ini nanti jadi saya tinggal klik yang di sebelah sini, ini ya, yang tadi saya hapuskan ini ya. Tinggal saya klik, kemudian add. Nah, gitu ya. Ini juga nih, ini misalnya saya hapus, kemudian saya cari, oh ini, ya, lalu add. Nah, gitu. Jadi, ini kalian pilih, ya, yang dari sini nih, ya. Kalian pilih yang mana yang sering kalian gunakan, lalu kalian masukkan di sini. Ya, sekali lagi jumlahnya itu nggak harus 9, bisa 6, bisa 12, bisa 10 mungkin ya. Jadi apa namanya? Sesuka kamu maunya berapa. Oke, kalau sekarang kan kalian tuh nggak tahu ya tools yang sering kalian gunakan itu apa. Nah, jadi kalian ikutin aja nih yang ada di saya gambar apa gitu, misalnya gambar pensil, gambar tangan, gambar penggaris segitiga, penghapus, karena ini biasanya yang sering dipakai gitu. Jadi untuk sekarang karena kalian belum tahu yang mana aja yang harus dimasukkan,
ya kalian masukkan yang sesuai dengan samain aja gitu sama yang saya. Nanti kalau misalnya kalian udah paham ternyata saya nggak terlalu butuh eh, poin nih yang ini nih gitu. Jadi saya mau ganti sama yang lain gitu atau mau tambahkan yang lain ya udah silakan aja gitu ya. Untuk awal ikutin aja. Ya. Nah, oke. Jadi sudah, ini yang sering saya pakai. Kemudian eh, kalau misalnya kalian mau buka, itu kalian nggak bisa buka langsung filenya di eh, misalnya nih ya, misalnya nih, misalnya ini ya, nih ini kan file DJS nih, misalnya saya klik ini, tuh dia nggak akan bisa. Jadi kalian itu bukanya memang harus dari sini, ya. Kalian file, open, nah baru di sini kalian buka, gitu ya. Kalian buka misalnya, saya mau nunjukin pola lengan, nah ya, pola lengan ada di sini. Pola di mana kemarin ya? Kok hilang? Oh ini, tuh ya, jadi open. Nah, gitu loh ya. Jadi kalau yang nanya, Bu, saya nggak bisa dibuka filenya. Kalian bisa buka melalui apa namanya, aplikasinya, melalui softwarenya, ya, baru bisa dibuka. Nah, ini tadi Laura ya yang tanya. Saya aja lupa maksud kamu sebenarnya bagaimana. Cuma gini loh, kalau misalnya kamu bikin garis, ini saya contohin aja deh ya yang kayak gini ya. Misalnya panjang muka berapa? 32 cm. Oke, 32 gitu ya. Terus kesininya 10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya berapa? 70. Berarti 7. 7. Oke, gitu ya. Ini 7. Lalu ini 3 cm. Susahnya di mana ya, Laura ya? Coba deh, saya tanya lagi. Kan udah nih, ada 7, ada 3. Maksudnya gimana ya? Saya aja lupa ininya. Di video saya bilangnya gimana? Kalau kalau di video Ibu dari kan ditarik ke bahu dulu, soalnya kan ditarik ke bahu dulu, Bu. Oh, gini ya, saya langsung di sini berapa tuh? 1/10 lingkar pinggang dulu. Kemudian Ibu langsung ini. Oke. Saya sekarang udah kalian udah lihat ya yang awalnya tadi ya, buka apa namanya sistem setupnya. Nah sekarang kayaknya saya langsung kasih tahu aja deh karena itu kayaknya udah lanjutan itu. Sebentar, saya coba Windows-nya yang hmm, ya nanti boleh saya share itu videonya. Video lama banget tahun 2021. Angkatannya si Kavi. Oke. Nah, tapi kalau kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kalau saya bikin garis gini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oh, oke, ya udah. Nah, jadi fungsi pertama tadi kan kalian yang klik kanan kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan? Enggak. Oke, ya udah. Berarti saya nunjuk di sini. Yang ini kelihatan kan kursor saya di sini? Nah, Iya, terlihat. yang sering kita pakai itu intelligent pen ini, pensil kalau saya nyebutnya ya. Jadi pensil, gambar pensil ini yang sering kita pakai. Nah, pensil itu misalnya kita klik sekali, gitu ya. Dia ada seperti huruf S. Kalian kelihatan nggak seperti huruf S?
Kelihatan, Bu. Oke, kalau saya klik kanan, dia seperti huruf T, gitu ya. Nah, jadi bedanya apa? Kalau dia hurufnya, sorry, kalau dia kalau dia hurufnya S, dia bisa muternya ke segala arah tuh, ya, segala arah. Kalau saya klik kanan, ya, di kursornya klik kanan, di mouse-nya klik kanan, dia hurufnya bentuknya T, kayak huruf T. Nah, ini dia nggak bisa tuh, nggak bisa luwes. Dia setiap berapa senti nih? 45 senti ya? 45 senti. 45 derajat, sorry. Ya, setiap 45 derajat dia. Jadi nggak bisa. Nah, nanti ada kalanya kita perlu yang seperti ini, ada juga kalanya kita perlu yang seperti huruf S tadi gitu ya, yang luwes. Nah, kemudian kalau saya mau hilangin nih nggak jadi tinggal klik escape gitu ya. Nah ini saya klik kiri ya, klik kiri. Kemudian saya mau bikin, kalian kan nanti tugasnya coba bikin pola dasar badan gitu ya. Nah nanti minggu depan kita bahas. Nah pola dasar badan ini rumusnya ikutin kalau pola praktis lebih gampang kayaknya Meneke aja ya yang agak susah. Jadi kita ikutin pola dasar Meneke, cara membuatnya. Ada nggak yang bisa buka? Atau masih ingat cara bikin pola Meneke pertama langkahnya apa? Yo, siapa yang masih ingat? Udah lupa semua. Awas aja lupa semua. Ayo, langkah pertama apa dulu? Dari A ke B garis ke bahu dulu, Ibu. Ya, berapa ukurannya? 1/4 lingkar badan ditambah 2 atau 1 ya? Kalau nggak salah 2, Bu. 1. Hah? Satu untuk apa? Dua untuk apa? Ayo. Kapan Ibu, ditambah satu? Kapan ditambah dua? Ayo. 1/4 lingkar badan ditambah satu atau ditambah dua. Kapan ditambah Satu. satu, kapan ditambah dua? Konstruksi lagi nih. Saya tanya siapa ya? Namira Putri mana? Gimana rumusnya Namira? Iya, Ibu. Ya, gimana cara Dari bikinnya? A dari A ke B 0,5, terus B ke C-nya panjang muka. Hah? Dari A ke B 0,5. Dari A ke B 0,5. 1/6 lingkar leher ditambah 0,5. 1/6 benar. Tunggu, tunggu. Bohong, gimana sih? Mana tuh, Nak? Daerah saya tempat wisata ya, jadi kalau udah weekend tuh udah rame banget, Dis. Pakai basuri. Ya. Coba A ke B itu ke bawah atau menyamping, Namira? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Berarti yang pola muka kan? Nah, Iya, sekarang sambil refresh lagi nih. A ke B itu 1/6, berapa tadi? 1/6 lingkar leher ditambah lingkar 0,5. leher. Serius. Kayak gitu rumusnya. Ayo. Nah, Ditambah dua apa setengah, ini? Bu, 2,5. Nah, ditambah 2,5. Kita ambil yang gampang aja ya, 36 ya lingkar lehernya. Berarti 1/6-nya ada 6 tambah 2,5, berarti 8,5. Kita klik ya, ke bawah, arahkan. Ini kan tadi, sorry, ini kan klik kiri ya, kemudian turun ke bawah, kita klik kiri lagi. Nah, keluar nih, kelihatan nggak pop-up window-nya? Enggak. Ya, nggak kelihatan. Jadi ketika kalian klik, itu ada pop-up window. Kalian berarti ngelihatannya X aja ya, di situ ya. Iya, benar. Nah, ini ada pop-up window, ada tulisan length atau panjang. Mau panjangnya berapa? Nah, ini kita bisa ketik. Nanti kalian itu aja ya, apa namanya, dicoba aja. Tadi 6 tambah 2,5 berarti berapa? 8,5, Ibu. Nah, 8,5, Ibu. kalian
kalian ketiknya 8,5 ya. Jadi komanya pakai titik. Nah, kalau udah klik OK. Nah, nanti dia otomatis tuh panjangnya segitu ya. Nah, ini kok putus-putus garisnya. Kita bisa rubah di sini nih. Kalian kalau nggak kelihatan bilang ya, ini kan ada macam-macam garisnya di sini. Ada yang garis tegas, ada yang putus-putusnya besar-besar, ada yang kecil-kecil, ada yang garis titik, ada yang tebel gitu ya. Nah, kita pakai yang garis biasa aja dulu ya, yang lurus. Oke, ini dari A ke B. Ini bisa kita kasih nama ya. Kita pilih di sini T, nih, yang paling bawah nih. T itu teks. Nah, sekarang teks kursornya berubah kayak huruf T, kalian kelihatan? Ya, kelihatan, Bu. Ya, ini saya klik di atas ini karena saya mau kasih tanda huruf A. Nah, ini pop-up window-nya kelihatan nggak? Enggak. Nah, nanti ketika klik ada pop-up window, kemudian nanti ada tulisan height. Height itu nanti besarnya mau berapa gitu. Nanti kalian bisa ketik 1. Nih kalau misalnya saya ketik 3, tuh huruf A-nya jadi besar banget. Ya, saya ketik 2, tuh huruf A-nya kecil. Ya, jadi itu lalu klik OK. Nah, jadi ini juga bisa kita pindahin ya. Kalau kita kursornya kita ke sini dia merah, nah itu bisa kita pindahin. Itu titik A misalnya. Kemudian titik B, klik lagi di sini. Saya ketik lagi di sini B, ya. Height-nya ini saya ganti juga 2 tingginya, jadi sorry besar hurufnya jadi sama ya. Nah ini saya ketik B. Setelah itu apalagi rumusnya? Dari A ke B, udah terus Panjang B muka. ke C. B ke C berapa? 1/6 lingkar leher. 1/4 lebar bahu. Lebar Kan kita mau badan. ke bawah atau mau ke samping? C ke D itu ke samping. Nah sekarang dari A ke B, dari B ke C kan? Kalian gimana sih? Ayo gimana? Oh iya, B ke C, B ke C. 1/6 lingkar leher. Eh, B ke C 1/6 lingkar leher. Aduh ini Apa sih? panjang B ke C. muka. Iya, panjang muka. Misalkan Oh berapa iya. panjang mukanya? Misalkan berapa? 36. Masa 17 panjang muka? Panjang muka siapa 17? Nggak ada. Berapa? 35 deh ya. Nih, kita pilih lagi pensil ya, kemudian kita klik di sini ya. Nah, dia itu udah otomatis nih apa namanya? Ada titiknya, kalian lihat nggak titik merah? Lihat, Bu. Kelihatan nggak titik Iya, merah? Bu. Nah, dari situ kamu klik lagi, terus bawa ke bawah ya. Kalau misalnya pakai yang T ini, dia otomatis lurus. Tapi kalau kalian pakainya yang S, nah dia bisa nggak lurus nih. Ya, jadi kan padahal tengah muka harus lurus ya. Nah, jadi kita pilih yang T dengan klik kanan gini ya. Nah, seperti ini sudah. Nah, ini kalian bisa juga, kalau tadi kan saya klik gitu ya, kemudian keluar pop-up window, tinggal diketik angkanya berapa. Nah, bisa juga klik gini ya ke bawah, langsung ketik aja nih. Di keyboard kamu langsung ketik 35. Tuh, kelihatan nggak tulisan L sama dengan 35? Iya, kelihatan. Nah, itu ketik aja langsung, terus langsung enter. Nah, udah langsung. Ya, panjangnya 35 ini. Ya. Nah, kemudian kita kasih tanda nomor lagi, kita pilih T, ya. Kemudian diketik berapa tadi? C, sorry. Huruf C ya. Ini juga besarnya saya 2, jadi sama. Nah, udah deh. Nah, di apa? Di mouse kita itu kan ada zoom in, zoom out. Nah, itu dia untuk ngecilin dan besarin, gitu ya. Nah, sudah sampai sini terus apa lagi? Setelah ini apa lagi? B ke B aksen. Aha, apa tuh? Lebar leher bukan, Bu? Yang A, dari A. Ini kita pindah lagi ya ke pensil ya toolsnya.
Dari sini kan ke sini gitu. Iya, Bu. Ayo, gimana? Iya, Bu. Ya, Seperempat berapa lingkar ukurannya? badan. Seperempat lingkar badan Ah, ditambah 1 bukan, Bu? Lingkar badan tambah 1. Oke, lingkar badannya mau berapa? 90. 24 bisa. Yes, 24 hasilnya. Berarti berapa lingkar badan? Kalau 24. Jadi saya nentuin lingkar badannya misalnya 94. Berapa? 94 dibagi 4 berapa? 23,5. Berapa? 23,5. 23,5 ditambah 1. 2 atau 1. berarti jadinya oke. Jadi kita klik yang A, titik A, terus ke samping langsung kita ketik 24,5. Gitu. Enter. Udah jadi. Ya. Nah, yang bawah juga sama nih, bisa kita buat juga berapa tadi? 24,5. Enter. Udah buat garis lurus dulu. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Di sini nih, apa nih? Rumus apa di sini? Dari A ke sini. Lingkar leher, Bu. Berapa? Bagaimana rumusnya? 1/6. 1/6 lingkar leher. Tambah setengah. Oke, jadi tadi 36 bagi 6, berarti jadi 6. 6,5. Nah, kita bisa pakai, nah ini nih, ada tools yang harus kalian pakai. Nah, ini nih, poin namanya. Dia di sebelahnya divider. Kalian kelihatan nggak tulisan divider? Enggak, Bu. Ini Yang nggak di bawah kelihatan bukan, tulisan Bu, divider. tulisannya. Yang sebelah kiri ada tulisan divider. Terus ini poin. Kelihatan, Bu. Kelihatan nggak kursor? Kelihatan ya. Nah, ini kalian pilihnya poin ini. Ya, yang poin kita klik. Nah, jadi bentuknya seperti ini kan ya. Nah, poin ini dia fungsinya untuk apa namanya? Untuk ngasih tanda di dalam gitu ya, kayak kita ngasih titik gitu di sini pada sebuah garis gitu ya. Jadi kalau nggak ada garisnya nggak bisa. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan saya ngeletakin kursor saya di sini. Sebelah kiri yang titik A itu titiknya lebih nyala merahnya, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Nah, kalau saya pindah kursor saya ke sebelah kanan, yang menyala titiknya itu yang sebelah kanan, Iya, ya. Itu artinya titik nolnya dimulai dari situ gitu. Jadi kalau tadi kita mau ngitung kan 6,5. Jadi jangan kamu menuliskan titik apa mulainya itu di kursornya di sebelah kanan. Jadi titik nolnya nanti dari yang nyala itu gitu loh. Jadi nanti 6 sentinya di sini dong tuh. Pop-up window-nya nggak kelihatan lagi ya. Point position. Sini nih. Nggak kelihatan ya. Enggak. Ya udah intinya kalian harus pilih yang titik menyalanya itu yang sebelah A. Karena kita mau mengukurnya nolnya dari situ. Ya. Nah, ini diklik di sini, kemudian kita ketik karena kamu nggak kelihatan ya. Pokoknya kita ketik 6,5 ya, kemudian oke. Nah, jadi dia ada titik nih di sini, titik hitam. Gitu. Ya. Nah, titik hitam ini apa namanya? Jadi untuk bikin kerung leher. Nah, bagaimana buatnya? Kita bisa pindah ke ini dulu ke Intelligent Pen ya, kita klik Intelligent Pen, kemudian kita buat dulu nih. Nah, kalau ini kan nggak bisa nih, coba deh kalian, kalau misalnya seperti ini kita mau nyambung ke titik B, padahal dia udah nyala, tapi nggak bisa gitu. Karena dia setiap 45 derajat
kalau T begini. Makanya kita pindah sekarang, klik kanan di bagian mouse kita, ya, klik kanan di mouse. Nah, dia jadinya bisa luwes nih garisnya, ya, muternya. Nah, ini kita arahkan ke titik B. Ya, kita klik nih titik B. Klik gitu, ya. Nah, ini kan masih panjang nih sisanya, ya kan? Nah, masih panjang ini sisanya gimana cara mutusnya? Kita klik kanan di mouse kita, ya. Klik kanan di mouse untuk mutusin ini. Nah, gitu jadi. Nah, kalau sudah seperti ini kan garisnya lurus ya. Sedangkan kan kita harusnya garis lahir itu lengkung. Ke modify, ya, modify ini kita klik. Nah, di sini kita bisa garisnya nyala ya. Di sini kita klik sekali, sorry, kita klik sekali. Nah, ini bisa geser, ya, bisa kita bentuk nih bentuknya seperti ini misalnya. Misalnya gini. Nah, gitu. Ya. Kemudian ini misalnya, oh ini terlalu masuk nih, saya mau benerin agak keluar dikit gitu. Nah, jadi bisa seperti ini. Klik. Kalau udah klik di mana aja di luar, klik kanan. Sorry, klik kiri. Gitu. Ya, saya ulang. Nah, misalkan sudah begini, sekarang kita mau membuat lengkungan, berarti kita ke modify, ya, kita klik modify, yang tanda panah warna biru, kemudian kita klik nih sekali ininya, garisnya yang mau kita lengkungkan, lalu klik lagi sekali lagi. Nah, gitu. Ya, tinggal kita bentuk. Misalnya gini udah, kita klik di luar ya, di mana aja, di sebelah kiri kliknya. Nah, jadi. Oke, ini saya kasih nama aja ya, yang C di sini D berarti. Saya kasih nama di sini D, supaya nggak pusing nanti. D. Ya dulu coba. Oke, ini D, ini titik E gitu aja deh. Titik ini sebetulnya nggak harus juga sih nanti dua. Oke, ini udah ya, ini kita kasih A aksen aja deh. A1. Tuh ya. Nah, selanjutnya apa lagi rumusnya? Kalau udah buat kerung leher, terus apa lagi? Panjang bahu, Bu. Panjang bahu, caranya gimana? Oh, ini saya kasih nama aja berarti. Oke. Caranya gimana? 1/3 panjang bahu tambah 1. Berapa tuh? Panjang bahunya 12 aja ya. 5 jadinya. 5, oke, sebentar. Lima ya, berarti kita ke ini lagi nih, ke poin lagi untuk ngasih tanda ya. Kita klik, dia ada ngumpet di sebelahnya divider ya. Di sebelah divider kita pilih poin, kemudian kita, nah yang bagian atas nih harus nyala karena kita ukur 5 cm dari titik E gitu ya. Kita klik, kemudian kita ketik 5, oke. Nah, dia udah ada di sini. Gitu. Oke. Kemudian gimana lagi caranya? Tarik garis, Bu. Tarik garis dari Dari A1 ke yang titik baru dibuat itu. E aksen. A aksen ke E aksen. A aksen ke E aksen gitu ya. Nah, ini kita ke pen lagi ya, ke intelligent pen, kita tarik garis sini. Gitu ya. Nanti udah sampai sini kita klik kanan. Oke. Nah, oke sudah. Setelah ini apa lagi? Setelah ini apa lagi? Ayo, apa lagi? Ya, kita mau udahan 15 menit lagi. Apa? Lingkar pinggang bukan, Bu? Ya, pinggang. Bagaimana?
rumusnya? 1/10 lingkar pinggang. Ya, 1/10 lingkar pinggang. Kita pakai poin lagi. Lingkar pinggangnya misalnya berapa? 74 deh. Ya, berarti kita kasih ini 7,4. 7,4. Oke, nah ini udah ada ya. Kemudian kita kasih lagi di sini untuk kupnatnya 3 ya. Jadi di sini nih kita hitung lagi dari titik ini 3 cm untuk kupnatnya 3. Oke, nah ini udah ada nih kupnat nih ya. Ini kita kasih nama C1, yang ini ya. Kemudian yang ini C2. Gitu ya. Nah, kalau sudah terus gimana lagi? Panjang sisi Ini bukan, ya, Bu? ukur ya. Panjang sisi boleh, panjang sisinya mau berapa? 17 aja deh, biar cepet. Ya, 17 misalkan. Nah, ini kita hitungnya dari bawah kan ya, 17 bukan yang dari atas ini nih. Ya, jadi kita deketin kursornya ini ke titik D, karena kita ukur 17-nya dari sini. Oke. Sorry, benar ya 17 di sini. Oke, setelah itu apa? Ini titik F berarti. Lalu apa lagi? Panjang bahu, Bu. Nah, di sini bagaimana caranya? Kita ke pen lagi. Di sini gimana ukurnya? Setengah panjang bahu ditambah 1. Tambah atau kurang? Dikurang. Nah, berarti panjang bahunya kan 12 dibagi 2, 6. 6 kurang 1 berarti 5 5. ya. Nah, ini kita ketik 5. Oke, nah di sini udah. Kemudian kita tarik garis kan ke C1 ya. Nah, ini kita tarik garis. Nah, tarik garisnya harus yang S ya. Kalau yang T dia nggak bisa tuh. Ya, nggak bisa. Jadi harus yang S. Kita klik ke sini sekali, kemudian kita klik kanan. Nah, gitu. Kemudian atasnya harus naik kan? Ya nggak? Ibu, Iya, Ditambah Ya, 0,5. apa? Siapa yang manggil? Ibu maaf, Ibu izin koreksi. Ya, Untuk yang aksen itu harusnya setelah itu garis horizontal dulu, Bu. oh iya betul. Aduh, kok malah pinteran kamu. Oke, sip. Berarti ini horizontal dulu, terus 12. Tuh kan, saya udah siang sih ya. Nih, kalau misalnya dari sini, kita tarik garis putus-putus dulu ya. Nah, ini eh, kita harus pakai yang T nih, ya. Pakai yang T supaya, apa namanya, yang T supaya dia lurus ke samping. Nah, ini kita sembarang aja kan ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, dari sini baru diukur berapa? Caranya gimana? Ayo, caranya gimana? Dari A1 ke garis itu Bu harus sepanjang bahu. Betul. Nah, itu kita pakai toolsnya sebentar. Ini nih, yang ini nih. Kompas, ya, yang seperti jangka. Ya, jadi kita klik ini, kemudian kita klik di A1. Nah, kalian bisa lihat nggak dia langsung nempel di sini? Nah, ini bisa langsung kita ketik 12. Ya, kita ketik 12, kemudian enter. Nah, jadi, sorry ininya. Oh, udah nggak apa-apa dulu deh, garis putus-putus dulu ya. Nah, jadi udah langsung dia seperti ini. Nah, tapi garisnya kan harus diluruskan kan ke garis yang sini gitu ya. Nah, itu kita pakai yang segitiga. Penggaris segitiga, seperti penggaris segitiga. Itu ada di mana ya? Kok dia nggak ada di sini ya? Saya lupa dia ada di mana. Kan,
Kok dia nggak ada? Solution. Sini bukan. Di mana ya dia ngumpetnya? Kalau yang di Dev Toolbar itu ada. Harusnya ada ya. Di sini kok nggak ada sih? Hmm. Oke, nanti kalian masukkan ya di kalau klik kanan, jadi dia ada gitu. Nanti di Dev Toolbar ada. Saya nggak tahu dia kenapa hilang di sini. Harusnya ada di sini loh. Ya, ini karena saya udah ada, kalau saya klik kanan, kalian kan nggak bisa lihat nih. Jadi, nah, kalian bisa lihat kursor saya seperti penggaris segitiga. Iya bisa, Nanti Bu. pilih Bisa, Bu. kursornya seperti itu. Jadi, diklik di A1, ya. Kemudian klik di sini, yang tadi yang 12 cm, gitu ya. Udah ya, jadi merah kan garisnya. Klik lagi di sini. Nah, dia jadi meluruskan. Tuh. Sampai ke garisnya yang E1 ini merah. Ya, baru kita klik lagi kiri. Nah, jadi. Saya ulang ya. Pertama klik yang A1, kemudian klik yang 12 cm ini, ya, udah jadi merah ya ininya, garisnya. Klik lagi yang di 12 cm, kemudian klik sampai ke E1-nya merah, garis ini. Ya, baru kita klik lagi di sini. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah berarti baru kita ukur yang tadi ya. Yang tadi kita ukur 5 cm sini. Baru tarik garis. Ya, tarik garis ke C1. Gitu ya. Saya ganti lagi garisnya. Nah, kalau sudah, berarti yang di sini 5 cm, yang dari sini berapa ngukurnya? Berapa yo? Dari sini? Tadi kan rumusnya ini setengah panjang bahu dikurang 1. Kalau yang dari sini? Setengah panjang bahu Tambah ditambah 1. Tambah 1, berarti 7 cm ya. Nah, jadi saya, poinnya saya yang ini yang nyala titiknya. Gitu ya. Ini saya klik, kemudian saya ketik 7. Nah, dia udah otomatis ada di sini. Gitu. Ya. Oke. Sudah, kemudian apa lagi nih? Kalau sudah ini, oh ini ya, yang naik setengah senti kan ya. Nah, ini juga sama, pakai penggaris segitiga tadi. Ya, jadi kita klik yang bawah, karena kan kita mau meluruskan nih. Klik lagi yang di sini, gitu sudah merah ya. Kemudian kita klik lagi di sini, kita klik ke atas. Sorry, bentar. Klik bawah, klik atas, kemudian klik atas lagi, gitu ke atas ya. Nah, ini. Jadi ini saya ketik 0,5. Enter. Nah, jadi dia udah ada. Gitu ya. Pindah lagi ke pensil. Terus saya klik sini. Gitu ya. Sampai merahnya ujungnya. Nah, kemudian klik kanan. Jadi. Gitu ya. Kalau sudah mau tinggi dadanya berapa? Ini kan tadi panjang sisi 17 ya. Kita 16 aja ya. Tinggi dadanya 16. Kemudian kita yang bawah yang menyala ya. Supaya dihitungnya dari bawah. Sini saya ketik 16. Oke. Nah, jadi udah ada. Ya. Kemudian dari 16 kan turun 2, naik 2 gitu ya. Nah, ini tinggal klik sini 2, ketik, oke. Kemudian dari atas ya, ininya nyala. Diklik lagi 2, oke. Nah, baru kita buat garisnya ya. Nah, kemudian yang ini juga sama. Kita ke sini dulu, nanti tapi pasti dipanjangin. Gitu ya. Nah, baru nanti kita pilih lagi yang segitiga, penggaris segitiga ini, klik satu lagi, klik lagi, jadi ke atas. Nah, ini bisa sembarang dulu nih, ya. Kita okein aja, karena kan nanti pasti dipotong. Nah, berarti kita kan harus menyamakan nih, panjang dari sini sampai sini, gitu ya. Panjangnya sama dengan dari sini ke sini, gitu kan ya? Ingat nggak?
Iya, Bu. Nah, ini tapi garisnya kan terpisah nih. Nih ya, kalau saya klik. Nah, ini merah ya. Tapi ini juga beda nih, kepisah garisnya tuh. Yang ini sama yang ini. Nah, kalau terpisah kita jadi susah ngitungnya gitu. Bisa sih sebetulnya kita coba pilih dulu deh ini ya. Ini meteran. Ini kalian bisa klik ini gitu ya. Nah, di sini udah ada panjangnya. 41. Sampai sini, sorry, sorry. Nah, lihat nih ya, saya clearkan dulu. Ini kalau kita klik, dia panjangnya sepanjang garis. Padahal kita maunya cuma sampai sini kan? Nah, ini harus kita potong garisnya. Caranya gimana? Caranya digunting kan, gunting ada dua nih. Gunting yang vortex, ada gunting yang snip curve ya. Jadi kita pilih yang atas. Yang ini kita pilih, kemudian kita klik di sini ya. Ini kan merah tuh. Nah, kita klik di sini kita potong. Nah, jadi dia terpisah nih yang atas sama yang bawah. Gitu ya. Nah, baru bisa kita ukur. Ya, jadi kita ukur yang ini panjangnya ini ya 23 ditambah yang atas. Kita klik lagi yang atas. Nah, jadi 24,078. Nah, kita buat angkanya sama. Kalian bisa lihat nggak ininya? Angkanya nggak ada, Bu. Ya udah, intinya gini ya, ini diklik, nanti ada pop up, kemudian kan yang atasnya belum nih, kalian klik lagi atasnya, gitu ya. Jadi nanti di situ ada angkanya. Nah, ada angkanya kita ikutin. Di sini angkanya 24,078. Nah, berarti panjang ini juga 24,078 gitu kan. Tapi ini tuh masih terpisah garisnya tuh. Yang ini sama ini terpisah. Jadi, snip curve ini dia bisa motong, bisa juga nyambungin. Jadi, yang terpisah ini bisa disambung sama dia. Caranya gimana? Caranya klik kiri, kemudian klik kiri lagi, kemudian kita di luar klik kanan. Nah, jadi dia nyambung tuh sekarang. Ya, karena kita mau ngukur tadi 24,078. Ya, kita pakai poin di sini nih, pakai poin. Kita klik dari sini ya, jangan di sudut tapi ya, tapi di garis cuma yang sudutnya yang ini yang nyala gitu. Nah, ini kita klik. Nah, kita ketik di situ 24,078. Oke. Nah, dia udah ada di sini. Ya, titiknya. Nanti ini tinggal kita buang. Ya, kita pakai garis. Ya, pakai garis di sini tinggal ke sini ya. Klik kanan. Nah, ini sisanya kita buang. Kita buangnya caranya gimana? Digunting lagi karena ini harus terpisah dulu baru bisa dibuang, gitu ya. Nah, ini klik, kemudian klik yang ini. Baru pakai penghapus ya ini eraser. Klik yang ini buang. Nah, jadi deh. Gitu. Ya. Kemudian kita tinggal berapa menit lagi? 2 menit lagi, Ibu. 2 menit lagi. Ya udah, kalian udah bisa harusnya sampai situ paling enggak. Nanti kalau yang bisa nerusin rumus di pinggangnya, kan kalian udah tahu tuh tinggal berapa sisanya, ya tinggal tarik garis ke F. Terus ini tinggal buat lengkungan, ya, dengan lebar mukanya, gitu. Ya, kalian udah bisa bikin sampai sini aja udah keren. Nanti kita tinggal lanjutin lagi sama pola belakangnya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini direkam nggak tadi? Oke, ya udah. eh udah itu aja kali ya. Nanti rekaman yang satu lagi, yang tadi saya tampilin, saya kirimkan juga supaya kalian bisa setting gitu. Ya, nanti baru kita ketemu berarti hari Jumat ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Kalau udah kalian tinggal file, save as, terus tulis namanya gitu ya.